Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Kehormatan Manusia. Satu hal yang sungguh-sungguh harus kita percayai bahwa manusia itu benar-benar luar biasa. Sebab manusia diciptakan oleh penciptanya yang maha cerdas, maha agung, maha mulia, dengan keadaan segambar dengan Dia, yang diharapkan juga bisa serupa dengan Dia. Segambar dengan Allah maksudnya manusia memiliki komponen-komponen yang juga ada pada Allah. Manusia diciptakan menurut Selem, artinya menurut gambar Allah. Dan Allah menghendaki agar manusia yang memiliki Selem atau gambar Allah ini bisa berkeadaan serupa, atau dalam bahasa Ibrani Demuth, dengan Allah. Memang Selem dan Demuth ini menurut teolog adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan, merupakan rangkaian dua kata yang menyatu. Tetapi kenyataannya tidak bisa dibantah bahwa Selem bisa berpisah atau bisa terpisah dari Demuth. Selem menunjuk pada gambar, Demuth menunjuk pada keserupaan. Allah menciptakan manusia pada mulanya menurut gambarnya, tapi tidak menurut rupanya. Rupa atau Demuth di sini adalah kualitas dari Selem, kualitas dari gambar. Maksud gambar di situ adalah manusia memiliki pikiran dan perasaan seperti yang Allah juga miliki. Dan Allah menghendaki agar pikiran dan perasaan manusia itu bisa mencapai kecerdasan seperti kecerdasan Allah. Maksudnya agar manusia dapat berpikir, berperasaan secara benar, sehingga segala keputusan-keputusan dan pilihan-pilihannya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Inilah yang dapat menyenangkan hati Allah. Allah bukanlah pribadi yang oportunis, dan sebenarnya Allah bisa tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa. Jadi, kalau manusia diciptakan menurut gambarnya, justru itu merupakan kehormatan bagi manusia tersebut. Dan kehormatan yang diberikan kepada makhluk ini, yang disebut sebagai manusia, memuat atau berisi tanggung jawab, di mana manusia harus mengembangkan diri untuk bisa memiliki kecerdasan rohani, yaitu kemampuan di mana manusia bisa selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tetapi sayang sekali, manusia gagal. Itulah sebabnya dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, manusia telah kehilangan. Kata kehilangan dalam bahasa Yunani eustereo. Teks aslinya mestinya kata kehilangan itu berarti kurang, lack of. Manusia tidak mampu mencapai kecerdasan seperti yang Allah inginkan. Tentu manusia tidak akan bisa menyamai Allah, tetapi diharapkan manusia di dalam kecerdasannya
bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan ini terkait dengan porsi pergumulan yang dimiliki masing-masing individu. Kegagalan manusia untuk mencapai keserupaan dengan Allah inilah yang mengakibatkan Allah harus mengutus putra tunggalnya guna mengembalikan manusia ke rancangan semula. Banyak orang berpikir keselamatan itu hanya mengenai sekitar di mana manusia bisa terhindar dari neraka. Ini belum tepat benar. Sejatinya, terhindar dari neraka baru buah atau dampak atau akibat dari keselamatan. Sedangkan keselamatan itu sendiri diberikan agar manusia bisa memiliki keserupaan dengan Allah sesuai dengan rancangannya semula. Kegagalan Adam mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan keturunannya mewarisi dosa keturunan. Artinya, manusia berkeadaan seperti Adam yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Dalam Kejadian 5 ayat 3 tertulis, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Rupa dan gambar Adam bukan rupa dan gambar Allah. Kata rupa dan gambar dalam teks aslinya di ayat ini juga Selem dan Demuth, tapi bukan Selem dan Demuth Allah. Dengan demikian, keturunan Adam tidak pernah melihat atau menemukan potret gambar diri manusia yang benar dan ideal. Karena Adam yang mestinya menjadi role model, gambar diri manusia yang ideal tidak dapat mencapainya atau gagal. Mestinya Adamlah yang harus bertindak atau berfungsi sebagai pokok keselamatan, penggubah atau komposer bagi anak cucu keturunannya. Tapi sayang, Adam gagal. Keselamatan dalam Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula yang di dalam satu perspektif diistilahkan sebagai agar manusia dapat menemukan kembali kecerdasan rohani. Kalau dikatakan menemukan kembali, bukan berarti manusia pernah mencapainya. Manusia belum pernah mencapainya. Tetapi kesempatan yang hilang ini diberikan kembali kepada manusia, agar manusia dapat menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Jadi, dampak dari kejatuhan manusia adalah manusia berdosa. Berdosa artinya meleset. Memang tidak semua manusia menjadi bejat, tetapi manusia tidak mampu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tidak bisa sinkron dengan Allah. Dan inilah kejatuhan itu, kemelesetan itu. Kecerdasan rohani inilah yang digali oleh para pakar psikolog agar manusia bisa berperilaku baik. Dan memang kenyataannya manusia bisa berperilaku baik. Tetapi mereka tidak mengenal standar kebaikan yang mestinya manusia harus miliki. Sebab standar kebaikan yang Allah kehendaki itu adalah Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus dan sekarang telah disingkapkan kepada kita
dicerahi pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dalam hal ini, manusia hendak dikembalikan kepada kecerdasan seperti yang Allah kehendaki. Kehormatan yang diberikan kepada manusia memuat tanggung jawab, di mana manusia harus mengembangkan diri agar bisa memiliki kecerdasan rohani, yaitu kemampuan untuk selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.